Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak sekalian yang ada di rumah semuanya. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Tapi sebelumnya marilah kita menjaga kesehatan, yaitu dengan mencuci tangan, memakai masker atau memakai hand sanitizer. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, walaupun secara virtual, mudah-mudahan anak-anak sekalian masih semangat dan akan menyimak apa yang akan Ibu sampaikan dalam pelajaran kali ini yang kita bahas. Lanjut, marilah kita memulai pelajaran pada hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun dengan virtual seperti ini, semoga nantinya kita bisa tatap muka dan bisa bertemu kembali di sekolahan kita, itu MA Ar-Rahmatul Abadiyah. Sekarang Ibu akan membahas tentang memahami hadis, sunnah, ashar, dan khobar, yang mana biasanya kita selalu sama mengartikannya, entah itu hadis, sunnah, ashar, dan khobar. Padahal semua itu berbeda pintar. Nah, jadi kita akan tahu nih memahami apa itu ashar, khobar, sunnah, dan hadis. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui bahwasanya sumber hukum Islam ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis atau sunnah, yang ketiga ijma, dan yang keempat qiyas. Nah, seperti kita tahu bahwa Al-Quran adalah pedoman bagi kita, agama Islam, orang-orang Islam, adalah pedoman pertama, sumber hukum pertama. Dan yang kedua adalah hadis atau sunnah. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang hadis, sunnah, ashar, dan khobar, yang mana semuanya itu akan berkaitan. Langsung kita lanjutkan. Hadis, yang pertama adalah hadis. Hadis merupakan bahasa dari suatu yang baru atau berita yang baru, bisa disebut dengan al-jadid. Nah, hadis itu bisa disebut dengan al-jadid, sesuatu yang baru menurut bahasanya. Tetapi lawan dari al-jadid adalah al-qadim, yang mana sesuatu yang lama gitu. Hadis menurut istilah para ulama hadis yaitu adalah ma udipa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi, baik itu ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat diri atau sifat pribadinya. Nah, jadi yang dimaksud dengan hadis itu adalah ucapan, setiap ucapan, perbuatan, ketetapan yang timbul dari Nabi itu disebut dengan hadis. Tetapi yang harus digarisbawahi adalah bisa dianggap hadis ketika Nabi sudah diangkat menjadi Rasul, itu yang dinamakan dengan hadis. Nah, hadis itu pintarai. Jadi yang dimaksud dengan hadis itu semua yang perkataan, perbuatan, itu ketetapan dari Nabi itu disebut hadis. Tetapi digarisbawahi bahwa yang disebut hadis itu adalah ketika Nabi sudah menjadi Rasul. Nah, sudah menjadi Rasul, itu yang disebut dengan hadis. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Sunnah menurut bahasa adalah as-sirah al-mutaba'ah, yang berarti jalan yang diikuti. Setiap jalan atau perjalanan yang diikuti dinamakan sunnah, baik jalan yang baik maupun jalan yang buruk. Misalnya kan biasanya nih kita dalam Nabi menyontohkan kita untuk makan dengan 3 jari. Nah, itu sunnah yang dilakukan oleh Nabi. Ketika itu kita mengikuti kan. Nah, kemudian adapun sunnah menurut istilah para hadis adalah ma athara ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyatin au siratin sawaun kana dzalika qabla bi'tsati au am ba'daha. Artinya, segala yang dinukilkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup baik yang demikian itu sebelum Nabi SAW dibangkitkan menjadi Rasul maupun sesudahnya. Jadi pintar, yang dimaksud dengan sunnah itu adalah segala semua ucapan yang dinukilkan, ucapan, perbuatan, semuanya yang dinukilkan kepada Nabi. Tetapi digarisbawahi lagi, itu baik itu Nabi ketika sudah hijrah, ketika sudah menjadi Rasul, ataupun belum menjadi Rasul, itu disebut dengan sunnah. Nah, udah tahu kan bedanya antara Nabi dan antara sunnah dan hadis. Ya, selanjutnya kita ke khobar. Khobar yang ketiga adalah pembahasan khobar. Nih, khobar menurut bahasa adalah an-naba, yang artinya berita. Sedangkan jamaknya ada akbar. Menurut istilah khobar, ini semakna dengan hadis.
sehingga memiliki definisi yang sama hadisnya, yang sama dengan hadis. Jadi khobar ini hampir sama definisi istilahnya dengan hadis, tetapi menurut pendapat lain yang menyatakan bahwa khobar ini lebih umum daripada hadis. Khobar itu diartikan sebagai berikut: akhbaru ma udifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ghairihi. Artinya, khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi dan juga disandarkan kepada selain nabi. Nah, kepada selainnya. Jadi, bedanya dari khobar hadis itu, kalau hadis itu segala sesuatu yang datang dari Nabi, sedangkan khobar ada sesuatu yang datang dari selain Nabi. Nah, khobar lebih umum dari hadis karena hadis hanya datang dari Nabi saja, sedangkan khobar datang dari Nabi maupun para sahabat. Nah, itu yang disebut dengan khobar. Nah, sudah paham kan? Walaupun istilah yang sama tapi berbeda pendapat gitu, pembeda definisinya istilahnya. Kemudian atsar menurut bahasa bakiyatu syai yang artinya sisa atau bekas. Nah, secara istilah ma'udipa ila sahabi awit tabi'in. Nah, artinya segala sesuatu yang disandarkan pada sahabat ataupun tabi'in. Ada kalanya atsar juga didefinisikan dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Namun biasanya penyebutannya disandarkan dengan redaksi dari Nabi SAW, sehingga penyebutnya seperti ini pintar. Wapil asali ala Nabi SAW. Dalam sebuah atsar Nabi SAW sabda. Secara istilah sama dengan hadis, namun ada juga yang menyatakan bahwa berbeda atsar dengan hadis. Perbedaannya tetap pada apa? Pada jika hadis hanya untuk Nabi, sedangkan atsar bisa untuk Nabi dan yang lainnya, tabi'in ataupun sahabat. Dan jumhur ulama menyatakan hadis, khobar, dan sunnah itu semuanya ada atsar. Nah, jadi bagaimana? Paham sudah? Nah, itu yang disebut dengan itu yang pengertian hadis, sunnah, atsar, dan juga khobar. Nah, sekarang kita masuk nih kepada persamaannya. Persamaan antara keempat itu. Menurut sebagian ulama, keempat hal ini adalah sama. Nah, keempat berbeda sama. Jadi, atau disebut dengan muradib. Dianggap sama karena sama-sama disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, ataupun ketetapannya. Nah, jadi semuanya empat tadi itu sama pintar. Kalau dilihat dari disandarkan kepada Nabi, perbuatan, perkataan, dan ketetapannya. Akan tetapi, sebagian ulama membedakan pengertian antara sunnah dan juga hadis. Sunnah itu adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi, baik perkataan maupun perbuatan. Sedangkan hadis hanya dikhususkan perkataan beliau saja. Nah, itu menurut para ulama. Kalau hadis itu perkataan Nabi saja, sedangkan sunnah itu ada menurut perkataan, perbuatan, dan juga ketetapan Nabi. Nah, itu Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang berpendapat bahwa sunnah Nabi hanyalah tata cara dan perilaku Nabi yang beliau praktekkan terus-menerus dan diikuti oleh para sahabatnya. Sedangkan hadis ada perkataan Nabi SAW yang diriwayatkan oleh seorang atau dua orang, lalu hanya mereka saja yang mengetahuinya dan tidak menjadi pegangan atau amalan umumnya. Nah, itu sama perbedaannya. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa persamaan antara sunnah dengan hadis adalah baik sunnah maupun hadis keduanya bersumber dari Rasulullah SAW. Kemudian kita lanjut kepada perbedaan antara hadis, sunnah, atsar, dan khobar. Menurut sebagian ulama, sunnah lebih luas dari hadis. Sunnah adalah segala yang dinukilkan dari Nabi SAW, baik berupa perbuatan, perkataan, takrir, maupun pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Nabi. Titik berat sunnah adalah kebiasaan normatif Nabi Muhammad SAW. Jadi, semua yang dilakukan Nabi, baik itu sebelum diangkat dari jadi Rasul ataupun sesudah jadi Rasul, itu disebut dengan sunnah. Khobar selain dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, dapat juga dinisbatkan kepada sahabat dan tabi'in. Khobar lebih umum dari hadis karena masuk di dalamnya semua riwayat yang bukan dari Nabi SAW, itu disebut dengan khobar. Atsar lebih sering digunakan untuk sebutan bagi perkataan sahabat Nabi, meskipun kadang-kadang dinisbatkan kepada beliau. Tuh. Kemudian perbedaan, kita tadi sudah tahu nih perbedaan, persamaan atsar, sunnah, hadis, kemudian khobar. Nah, selanjutnya kita membedakan perbedaan Al-Quran dan hadis.
Karena Al-Quran adalah sumber utama umat manusia. Yang kedua adalah hadis. Nah, kita bedakan perbedaan pertama dari segi makna. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dengan bahasa dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, diterima dalam bentuk wahyu. Sedangkan hadis adalah perkataan Nabi, bahasa dan maknanya pun dari Nabi. Kemudian perbedaan dari segi periwayatan. Al-Quran tidak boleh diriwayatkan dengan maknanya saja. Al-Quran hanya dibaca apa adanya, seperti adanya diturunkan pada dan diajarkan. Al-Quran tidak boleh diucapkan dengan redaksi berbeda karena menghilangkan unsur kemujizatan. Kemudian hadis boleh diucapkan dengan redaksi kata atau lafaz yang mengurangi makna. Perbedaan dari segi kemujizatan. Pada Al-Quran, lafaz dan maknanya adalah mukjizat. Perbedaan dari segi membacanya. Membaca Al-Quran bernilai ibadah baik dalam sholat maupun di luar sholat. Sedangkan membaca hadis tidak termasuk ibadah, kecuali belajar hadis adalah ibadah, karena mempelajari sumber hukum kedua dalam agama Islam. Hadis tidak boleh dibaca ketika sholat. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Pesan dari Ibu, tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker dimanapun kalian berada, apalagi ketika kalian juga pakai hand sanitizer. Kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.